Suara azan subuh berkomandang, tepatnya di jam 4:30 kurang. Bastian terbangun dari tidurnya karena mendengarkan suara azan. Sebelum Bastian beranjak, Bastian terlebih dahulu mengumpulkan nyawanya. Di saat Bastian akan meliukkan tubuhnya, ia tersadar akan satu hal, yaitu Jesslyn yang masih memeluknya. Seketika Bastian mengingat kembali, Jesslyn tidur dengan memeluk tubuhnya erat. Sebenarnya Bastian gemas melihat wajah polos Jesslyn yang persis seperti anak kecil di saat tidur. Seperti ini Jesslyn terlihat berbeda dibandingkan Jesslyn yang sudah bangun. "Jesslyn, ayo bangun." Bastian menggoyang-goyangkan lengan Jesslyn untuk membangunkannya. Karena kini Bastian sudah hafal, Jesslyn tidak akan mendengarkan suaranya, walaupun suaranya besar. Apa sih mas? Jangan suruh saya bangun, mata saya masih ngantuk," keluh Jesslyn sambil merubah posisinya menjadi memunggungin Bastian. "Kita sholat subuh dulu. Habis itu terserahlah mau ngapain aja." "Tunggu ya mas, 10 menit lagi," jawab Jesslyn dengan suaranya yang serak namun seksi. "Ya ampun, kamu ini kalau tidur sudah kayak kerbau aja. Paling susah kalau disuruh bangun. Bangun sekarang juga, gak ada pakai 10 menitan. Karena kita gak akan tahu apa yang akan terjadi dalam 10 menit ke depannya. Bisa saja kan malaikat Israel datang mengambil nyawa kamu secara mendadak, sedangkan kamu belum juga melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang muslim." Jelas Bastian membuat Jesslyn bergedik ngeri. Siapa coba yang gak akan takut dengan kematian? Apalagi bekal untuk di akhirat gak ada. Jesslyn langsung menatap Bastian horor. "Mas, kok gitu sih ngomongnya? Kalau kata-kata mas dikabulkan sama Allah bagaimana mas? Emangnya mas mau kembali duda?" ujar Jesslyn kesal. "Saya nggak lagi mendoakan kamu Jesslyn. Itu kan faktanya aja, nggak ada yang tahu. Sudah nggak usah membantah terus jadi istri. Buruan bangun, ambil wudhu dan kita sholat berjemaah," titah Bastian dengan tegas. Kalau tidak tegas, pasti Jesslyn memiliki 1000 alasan untuk menjawab perkataan Bastian. Jesslyn berdecak kesal, hingga akhirnya menuruti perintah Bastian. Jesslyn dengan kesal dari kasur dan berjalan lunglai menuju kamar mandi sambil menutup pintunya keras, membuat Bastian geleng-geleng kepala, mengusap dadanya sabar. "Untung kamu perempuan dan istri saya. Kalau bukan, sudah saya ikat kamu di pohon beringin yang angker," gumam Bastian. "Pagi Mami dan Papi," sapa Aldo dengan ceria dan bersemangat melihat Bastian dan Jesslyn datang ke ruang makan. "Pagi juga ganteng dan kesayangannya Mami," sapa Jesslyn balik sambil mencium kedua pipi Aldo dengan gemas. "Pagi nak." Bastian pun ikut membalas sapaan Aldo dan mencium kedua pipi Aldo dengan penuh kasih sayang. "Pagi Mama," sapa Jesslyn kepada Nici yang duduk di sebelah Aldo. Dan tidak lupa juga, Jesslyn mengecup pipi mertuanya itu. Dan detik itu juga, Nici membalas sapaan dari kecupan Jesslyn. Bastian juga tidak mau kalah melakukan juga hal yang sama apa yang dilakukan sama Jesslyn. Dan Bastian berjalan lalu duduk di kursi yang paling ujung sebagai kepala keluarga. Jesslyn duduk di samping kanan Aldo sebagai nyonya di rumah itu. "Kesayangannya Mami mau makan apa nak? Biar Mami ambilin. Atau Aldo makannya mau Mami suapin?" goda Jesslyn pada putranya itu sambil menunjuk menu makanan yang sudah tersedia di atas meja makan, membuat Aldo mengerjapkan matanya cantik. "Kasih ayam bumbu sama sup daging aja. Aldo suka makan dua itu," ujar Nici, dan Jesslyn pun akhirnya mengangguk mengambilkan makanan untuk Aldo. "Mami, Aldo mau disuapin. Aldo pengen disuapin sama Mami. Dari kecil, Aldo gak pernah Mami suapin. Mami sibuk terus kerja di luar sana, sampai melupakan Aldo," ujar Aldo. Nada bicaranya memang terdengar sangat sedih. Tanpa sadar, Jesslyn meneteskan buliran bening dari kelopak matanya yang cantik itu.
Bastian melihat itu, ingin memberikan tisu yang selalu ada di saku celananya. Namun niat itu gagal, karena Jesslyn kini memeluk Aldo dengan erat dan mengecup bibir Aldo. Aldo yang masih polos pun langsung tertawa bahagia dan langsung melupakan kesedihannya itu. Maafkan Mami ya sayang. Mulai sekarang, Aldo makannya disuapin sama Mami, mandi sama Mami, dan main sama Mami. Mari kita habiskan waktu bersama sebanyak mungkin. Ujar Jesslyn menangkup kedua tangannya di pipi gembul Aldo, sambil menatap Aldo dengan penuh cinta. Kalau kalian cuma berdua, bagaimana Mama dan Bastian, Jesslyn? Goda Nici pada mantunya. Sebenarnya godaan itu tidak tertuju pada Jesslyn, tapi pada Bastian. Nici ingin tahu bagaimana reaksi Bastian. Apakah sudah tumbuh benih cinta di hatinya untuk Jesslyn? Lagi-lagi kita hanya bisa menjawabnya. Biarlah waktu yang menentukannya. Bastian berdehem dengan keras, membuat Nici yang sudah mulai menyantap sarapan dan Jesslyn yang mengambil nasi untuk dirinya sendiri menoleh ke arah Bastian. Kenapa Bastian? Tanya Nici. Gak apa-apa kok Ma, jawab Bastian. Mbak Titin, susu Aldo mana? Tanya Jesslyn kepada Mbak Titin yang tengah membuat susu Aldo. Ini lagi dibuatin Mbak, jawab Mbak Titin. Oh oke, jawab Jesslyn singkat. Mami, Papi batuk. Jangan deket-deket Papi Mi, nanti Mami ketularan pilusnya Papi, ujar Aldo dan Nici sontak tertawa dibuatnya. Jesslyn tersenyum manis mendengar ucapan Aldo. Gak apa-apa sayang, antibodi Mami kebal sama virusnya Papi, ujar Jesslyn menatap ke arah Bastian. Papi gak sakit kok nak, dasar Mami kamu saja tuh yang lebay, bilang antibodinya kebal, ujar Bastian. Terus apa dong Papi? Tanya Aldo lagi dengan polos. Papi gak sengaja keselak nak, jawab Bastian lembut. Keselak itu apa Pi? Tanya Aldo yang tidak tahu apa itu artinya keselak dengan wajahnya yang polos dan imut. Sayang, kalau makan gak boleh sambil ngomong, nanti bisa keselak loh, tegur Jesslyn dan Aldo pun mengangguk lucu. Kamu gak mau ambilin saya makan? Bisik Bastian di telinga Jesslyn. Udah gede, bisa ambil sendiri kan Mas? Jawab Jesslyn ketus yang juga berbisik. Dosa kalau kamu gak mau urusin suami kamu sendiri, tegur Bastian. Dosa juga kalau doain istrinya mati. Jesslyn memang masih dongkol dengan kejadian tadi subuh. Subuh-subuh tapi sudah ada yang bikinnya kesal. Saya gak pernah doakan kamu mati, jelas Bastian. Saya juga gak bilang kalau gak mau ngurusin suami, jawab Jesslyn sambil menatap Bastian dengan tatapan mengejek. Dan Bastian mendengus malas lalu mengambil sarapan sendiri. Debat sama Jesslyn tuh gak akan ada habisnya, banyak menguras tenaga doang. Mas, saya cuma bercanda, sini Mas saya ambilin. Tapi janji ya, Mas makannya harus banyak kalau saya ambilin nasinya. Jesslyn mengambil alih piring Bastian dan mengisinya dengan lauk pauk. Meski masih kesal dengan suaminya itu, tapi ia masih tahu cara berbakti kepada suaminya. Bastian yang melihat itu menahan senyum di bibirnya. Di dalam hatinya, ia merasa sangat senang. Kalau Mas mau senyum ya senyum saja Mas, gak usah ditahan. Makanya jangan jadi orang yang nyebelin. Gini-gini saya juga punya hati. Gak kayak Mas yang gak punya hati doain istrinya mati, ujar Jesslyn dengan ekspresi wajahnya yang masih cemberut. Setelah sarapan bersama. Ada kelas jam berapa? Tanya Bastian kepada Jesslyn yang mengantarnya bekerja sampai di depan rumah. Jam 9 Mas. Kenapa tuh Mas? Tanya Jesslyn. Enggak kenapa-kenapa. Nanti kamu jangan pergi kuliah sendirian ya. Biar Pak Wawan yang mengantar kamu ke kampus. Setelah pulang dari kampus, jangan main-main, langsung pulang saja. Kalau sahabat kamu itu ngajakin kamu main, jangan mau. Bawa saja dia ke rumah ini. Kalau kamu bosan main di rumah, kamu bisa berenang atau enggak melihat hewan peliharaan saya di lantai 4.
Kamu mengerti? Dan jangan ngebantah terus apa kata suami, ujar Bastian tegas. Pak Wawan adalah supir baru yang Bastian pekerjakan khusus untuk mengantar kemanapun Jesslyn pergi. Tidak hanya Pak Wawan, dan Bastian juga menambah satu supir khusus Nici dan Aldo, jika keduanya hendak bepergian meski jarang keluar. Tetapi Jesslyn menolaknya mentah-mentah. Ini sungguh berlebihan menurutnya. Tapi Bastian tidak menerima penolakan dari Jesslyn. Jadi Jesslyn hanya pasrah dengan apa yang akan Bastian lakukan. Oh iya, dan lagi, kalau ada cowok di kampus kamu yang berani mendekati kamu, menggoda, atau mengajaki kamu kencan, tunjuki langsung cincin yang ada di jari manis kamu itu. Bilang kalau kamu itu miliknya Bastian Michael. Kalau mereka masih gangguin kamu, hubungin saya langsung. Saya yang akan menghadapi para buaya yang gak berguna itu, ujar Bastian sambil menatap tajam dan horor Jesslyn. Jesslyn memutar kedua bola matanya malas dan menghela nafasnya. Tatapan dan perkataan Bastian sama sekali enggak membuat Jesslyn gentar. Justru membuat kepalanya merasa pusing dan telinganya terasa panas. Tapi dia berusaha menahan amarahnya yang sudah memuncak. Masku yang paling handsome. Mas kenapa lebay banget? Saya ini wanita yang mandiri. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Jadi mas gak usah repot-repot kayak gini. Kenapa sih harus pakai supir untuk saya? Saya kan bisa bawa mobil sendiri mas, ujar Jesslyn malas. Saya kan sudah bilang tadi, jangan ngebantah kata saya. Oh iya saya tahu, kamu gak nyaman sama Pak Wawan. Saya bisa carikan supir yang baru. Kalau bawa mobil sendiri kamu gak boleh. Tapi kalau kamu mau milih mobil yang lain boleh. Apa kamu mau ganti mobil yang lebih bagus? Kamu bisa pilih sesuka hati kamu nanti. Mobil yang kamu rasa cocok dan nyaman, ujar Bastian. Jesslyn mendenguskan nafasnya lagi. Bukan itu maksud saya mas. Ini tuh sangat berlebihan menurut saya mas, jawab Jesslyn. Jesslyn, nyonya Bastian yang super cerewet ini bukan berlebihan. Saya lakukan semua ini demi keselamatan dan kenyamanan kamu. Sudah cukup jelaskan semuanya? Kalau gitu, saya mau pergi kerja dulu, ujar Bastian. Namun Bastian tetap saja berdiri di hadapan Jesslyn, seperti sedang menunggu sesuatu. Jesslyn mengernyitkan dahinya menatap Bastian yang menatapnya dalam. Lah, mas kok nggak berangkat juga? Apa ada yang tinggal mas? Biar saya yang ngambilin ke dalam, tanya Jesslyn bingung. Iya, ada yang tinggal. Kamu belum juga menyalami tangan saya. Makanya saya diam di sini sampai kamu ingat tugas kamu sebagai seorang istri, jelas Bastian dengan wajah cueknya itu. Astagfirullah, kok Mas Bastian ini aneh banget hari ini. Banyak kali aturan dan larangannya. Tahu kok Mas Sultan yang terkaya, tapi gak gitu juga keles, ujar batin Jesslyn sambil menyalami tangan Bastian. Jujur saja, semenjak Jesslyn menikah dengan Bastian, ia sudah menjadi pusat perhatian di kampusnya. Semua dosen pun sangat menghormatinya. Dan juga sebenarnya, Jesslyn merasa terganggu dan risih dengan semua teman-teman kampusnya yang tiba-tiba saja mendekatinya dan mengajaknya berteman. Setelah mengetahui statusnya yang sekarang. Tapi ya karena Jesslyn tipe cewek yang gak mau ribet dan cuek, jadi ia masa bodoh aja. Dan ia juga bukan wanita yang bodoh, mengerti maksud dari orang-orang itu. Mereka bersikap seperti itu pasti ada maunya. Gak tulus dari hati mereka, seperti pepatah. Ada udang di balik bakwan. WKWKWK, bukan itu deng. Ada udang di balik batu. Begitulah sifat dari sebagian manusia. Gak heran juga sih ngelihatnya.